Shalom, jemaat kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita di kesempatan pagi hari ini bagi memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, apa kabar semua? Di kesempatan ini walaupun kita ada di mana sahaja, tapi mari kita bersekutu di dalam ibadah online ini. Mari kita meninggikan nama Tuhan, Juru Selamat kita. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Biar kuasa Roh Kudus yang menyertai kita di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada setiap kami ya Tuhan. Kami tahu kami berada di mana sahaja, di mana tempat kami berada. Tapi pada hari ini kami sehati sepikir untuk bersekutu di hadapan-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami dipenuhi dengan berbagai masalah dari segi keuangan, kekeluargaan, dan pekerjaan. Tapi Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini untuk memuliakan Engkau. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Topang kami ya Tuhan, topang kami. Tuhan, sebentar lagi kami memulakan ibadah ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus menyertai kami semua, tetap fokus dalam ibadah kami pada hari ini. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Idolonu Tuhan. Idolonu Tuhan. Omong ngodim dohon biar rumikot biar norubikot oku susi o oku. Mari semua kita katakan rumikot, rumikot oku. Sini kau Tuhan, sini kau Tuhan. Siana yoku Tuhan, ada isalaku. Sini kau no Tuhan, sini kau no Tuhan. Oh penuh harapan, oh penuh harapan. Igin navorit oruku nganen panggadan rumikotoku. Rumikot oku. Sini kau, sini kau Tuhan. Siana yoku Tuhan. Oh Yesus. Pada isalaku mongodim Yesus, mongodim Yesus. Dopo vozo sinau, dopo vozo sinau, mana aku posizan onko unsal batan rumikotoku. Haleluya, rumikot oku. Sini kau Tuhan, sini kau Tuhan. Sianai oku Tuhan.
ada di sanaku. Itu hanya Yesus no. Itu hanya Yesus no. Oma masih dohon. Oma masih dohon. Isa modal. Isa modal di agazo. Oma masih dohon. Rumi kotoku. Rumi kotoku. Haleluya Tuhan, sini kau. Sini kau Tuhan. Siana ya Tuhan. Siana ya Tuhan. Pada isadaku. Itu Tuhan Yesus no. Oma masih dohon. Isamod daw dit agazo. Rumi kotoku sidikaw o Tuhan. Sianayoku padawai kasalaanku. Bapa kekekalan dalam damai, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami pada hari ini. Biar kiranya kasih Tuhan yang memberi kami damai dan sejahtera. Mari anak-anak Tuhan, kita mengatakan amin. Shalom, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan ini saya ingin membacakan Mazmur yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Begini bunyi firman Tuhan itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Dan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi menyambut Mazmur tadi itu, mari kita mengangkat lagu ini sebagai satu persembahan yang harum di mata Tuhan. Dialah Bapa yang berkekal di dalam kehidupan kita. Mari kita katakan dan nyanyikan lagu ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima, telah terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab
Kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jemaat kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat sekali lagu ini, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, kau pulihkan aku, layakkanku tu dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari dan ku mendapatkan. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami mengenalmu Bapa sebagai Bapa yang kekal di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Saudara kekasih, di kesempatan ini mari kita mengimani doa pengampunan dengan hati yang tenang di hadapan Tuhan. Justru itu mari kita fokus. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Tuhan. Tuhan Bapa Surgawi yang maha suci dan maha pemurah, kami orang-orang yang berdosa, yang sangat memerlukan belas kasihan-Mu, sekarang mengaku di hadapan-Mu segala dosa kami di dalam pikiran, perkataan dan kelakuan. Kami memohon Engkau mengasihani dan memberi anugerah pengampunan-Mu, karena kami sentiasa menuruti hawa nafsu dan melawan akan kehendak-Mu yang suci. Kami seringkali Tuhan tamak akan keuntungan duniawi dan sering memandang rendah akan berkat surgawi, serta mensia-siakan kasih dan kemurahan Bapa Surgawi. Kami sentiasa kurang beriman, juga kurang berkelakuan baik. Kami juga sentiasa tidak memandang penting akan pekerjaan surgawi dan tidak mementingkan kehidupan rohani, tidak mempunyai kesaksian yang baik di hadapan sesama manusia, dan tidak dapat disebut yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah dan ampunilah kami Tuhan. Sucikanlah kami dengan darah Kristus, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat dikuatkan kembali untuk melayani Engkau dengan penuh setia. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara dan saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, tetapi jika kita mengaku dosa kita kepada Allah, Dia akan menetapkan janji-janjinya dan melakukan apa yang adil, dan akan mengampunkan dosa kita
dan membersihkan kita daripada segala perbuatan salah. Kata 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Shalom kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melafazkan pengakuan iman rasuli, mari kita angkatkan lagu ini dulu. Satu hal yang kurindu. Biar lagu ini menjadi satu kerinduan kita yang mendalam. Karena kasih Tuhan telah memberi kita satu anugerah. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kita akan angkatkan lagu ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada satu hari di tempat lain memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan
kasih-Mu. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di saat ini adalah pengakuan iman rasuli. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Oleh itu marilah kita mengistiharkan iman kita dengan bersama-sama berdiri dan melafazkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita dihidangkan dengan firman Tuhan pada hari ini, mari kita mengangkat lagu ini, Agazo Ikuasano. Agazo Ikuasano, Agazo, Agazo Iko sundu vonu, oh Tuhan pentalangono, it om pilih nusib bangsaku. Haleluya. Agazo, Agazo ingaranu, ingaranu Tuhan. Agazo, haleluya. Iko sundu vonu, Ikau Tuhan, to sundu tapangka, Ikau sampai pentai kinoringan. Miningsi bako, miningsi bako, bahagigo ho isanaku, inanunu minongon pokodohon, tu isana di nasangyan niropo nu ilongonu Tuhan, inanunu isangkapku, isangkapku binatayko, nogulianko tu isamodnu dohon dit agazo. Haleluya Tuhan. Agazo isamodnu sidahay, sidahay rini mao Tuhan, sampai minanobus kadahay antansin kapatazan no pendain kima Ikaw minanobus kadahay. Terima kasih Tuhan isamodnu ibanal ko agazo sidahay rini ba. Haleluya Tuhan, haleluya. Tong pinay simadan kinoringan dongo zo toko vago. Agazo ikuasanu, oh Tuhan. Agazo ko sundu vonu, ko sundu vonu, oh Tuhan
pendalangono it ompiling nusin bangsaku agazo ingaranmu Tuhan agazo iko sunduvono Ikau Tuhan to sundu tabangkan Ikau sampai benar kinorinya Ini sibako bahagi nohon isanaku inanunu minongon tokonohon tu isanaku Tuhan inanganunu tu niroponu inongonu Tuhan inanunu isangkapku minatayko nogulian ko tu isa modnu dohon bit agazo. Sekali lagi dengan suara kedengaran di Ropono. Haleluya. Ni Ropono ilongonu Tuhan ina nunu isangkapku minatayko nogulian ko tu isa modnu dohon dit agazo. Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan menikmati pengkabaran Injil-Mu ya Tuhan. Topang kami ya Tuhan untuk merendahkan diri kami Tuhan dan fokus supaya kami dapat menikmati kasih dan karunia-Mu Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus yang ada di setiap kami Tuhan, yang akan menuntun, yang akan berbicara, yang akan memberikan kami kefahaman akan isi ayat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bersama kembali dalam ibadah melalui platform online pada hari ini. Saya harap Allah dimanapun kita berada pada ketika ini, kita semua masih berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Dan saya berdoa supaya kita semua terus dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan kita menyertai kita walau dimanapun kita berada pada ketika ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada bulan ini kita akan belajar mengenai satu tema bulanan yang baru, yaitu membangun. Dan sepanjang bulan ini kita akan bercakap mengenai tema ini. Dan khusus pada hari ini, tema kita yang pertama pada bulan ini ialah membangun dirimu di atas dasar iman. Dan teks pada hari ini diambil daripada Yudas pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampailah ayat yang ke-23. Seperti kebiasaannya saya akan membacakan teks ini dalam terjemahan bahasa Indonesia kepada kamu semua. Saya bacakan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek
yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami sangat mengucap syukur karena sekali lagi kami diberikan kesempatan yang indah untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon Tuhanlah yang menyertai kami di dalam pembelajaran kami pada hari ini, supaya melalui pembelajaran pada hari ini kami dapat mengenal Engkau dengan lebih baik. Kami juga menyadari keterbatasan kami sebagai manusia untuk memahami petikan firman Tuhan pada hari ini. Oleh itu kami dengan penuh kerendahan hati memohon pertolongan daripada Tuhan melalui Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Dan pada waktu yang sama Tuhan, ajarilah kami dan peringatkanlah kami supaya apa yang kami pelajari pada hari ini tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi boleh menjadi bakalan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan, pertama sekali apabila mendengar surat ini, kita mungkin sedikit bimbang, karena kita mungkin berpikir bahwa ini adalah surat yang ditulis oleh Yudas Iskariot. Tetapi untuk klarifikasi, surat ini bukanlah ditulis oleh Yudas Iskariot yang telah mengkhianati Yesus seperti mana yang kita telah ketahui. Tapi ini adalah Yudas yang lain, Yudas yang mengajarkan kebenaran. Dan salah satu rujukan mengenai penulis surat ini terdapat di dalam ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, pada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam nama Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nah, bukti yang kedua ialah tarik surat ini ditulis sekitar 65 hingga 90 Masehi, di mana pada ketika itu Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus telah lama mati. Nah, meskipun surat Yudas ini adalah surat yang terpendek dalam Perjanjian Baru, karena surat ini cuma mempunyai satu pasal sahaja. Nah, kita boleh habis membaca keseluruhan isi surat ini di dalam waktu 5 menit hingga 10 menit. Dan ini juga tidak mengherankan jika surat ini sering diabaikan oleh ramai orang dan mereka terlepas pandang mengenai surat ini. Namun isi surat ini tidaklah kurang penting jika dibandingkan daripada hasil-hasil tulisan yang lain di dalam Perjanjian Baru. Karena ada pesanan penting yang sebenarnya yang coba disampaikan oleh penulis surat ini kepada orang-orang percaya, seterusnya kepada kita yang hidup pada hari ini. Apakah pesanan yang penting yang terdapat di dalam surat Yudas ini? Jika kita melihat tema umum surat ini, kita akan mendapati bahwa surat ini berisi amaran-amaran kepada orang-orang percaya agar tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu yang mengajarkan sesuatu yang tidak selaras dengan apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Selain itu, Yudas juga menyuruh agar orang-orang percaya terus berpegang kepada kebenaran yang telah diberitakan oleh para rasul yang terdahulu. Kita boleh lihat di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga hinggalah ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita semua, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu
supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yudas menyuruh kepada orang-orang kudus untuk terus membangun diri dalam dasar iman. Karena ada ajaran-ajaran sesat daripada pengajar sesat yang coba untuk menyesatkan orang-orang kudus, orang-orang percaya pada ketika itu. Nah, apakah ajaran yang coba disampaikan oleh pengajar-pengajar sesat ini? Ajaran yang dimaksudkan oleh Yudas adalah ajaran Gnostik, yang juga diambil dari perkataan Yunani gnosis yang bermaksud pengetahuan. Gnostik merupakan satu sekta yang mengajarkan bahwa keselamatan boleh diperolehi melalui pengetahuan yang istimewa, eksklusif, yang mereka kenali sebagai kunci kepada keselamatan. Dan hanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan inilah, pengetahuan yang istimewa, eksklusif inilah yang boleh memiliki keselamatan. Tetapi ajaran ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para rasul mengenai keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus dan tidak boleh diperolehi oleh manusia selain daripada anugerah Allah kepada manusia. Pada masa yang sama, ajaran Gnostik juga menyebabkan banyak perpecahan di kalangan orang percaya. Karena menurut ajaran Gnostik, ada dua kategori orang yang percaya. Yang pertama ialah kategori yang rendah, yang kedua adalah kategori yang lebih tinggi, kategori E dan kategori B. Nah, menurut mereka hanya kategori yang lebih tinggi yang boleh memperolehi pengetahuan dan keselamatan, tetapi orang yang berada dalam kategori bawahan tidak akan diselamatkan. Nah, secara terang-terangan ajaran Gnostik ini menyimpang daripada ajaran para rasul. Ajaran ini juga ditentang oleh bapak-bapak gereja yang awal seperti Origen, Tertullianus, dan juga Justin Martyr. Sebab itulah Yudas melarang dengan sekeras-kerasnya, memberi amaran sekerasnya, peringatan kepada orang-orang kudus pada ketika itu supaya sama sekali tidak terpedaya dengan ajaran-ajaran ini. Karena memang tidak dinafikan bahwa kepercayaan Gnostik ini adalah kepercayaan yang sangat menarik. Karena dia memberikan perasaan spesial, eksklusif, dan perasaan lebih baik kepada satu kelompok orang, dan diskriminasi, merendahkan satu kelompok yang lain. Pada waktu yang sama, pada waktu kini, masih terdapat konsep-konsep ajaran Gnostik modern yang membuatkan para pengikutnya merasa spesial, eksklusif, merasa lebih baik. Dan kita sebagai orang percaya yang hidup pada ketika ini harus berhati-hati, karena mentality ini masih boleh wujud di dalam gereja, di mana setengah orang merasa lebih baik, lebih kudus, lebih benar jika dibandingkan dengan saudara iman mereka yang lain. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di mata Tuhan, setiap orang yang percaya dan yang setia akan diselamatkan. Meskipun berbeza talenta dan keupayaan, di mata Tuhan kita tetap anak-anaknya yang dikasihinya. Ajaran Gnostik tidak percaya dengan kebenaran ini. Mereka mengajarkan hal yang lain dan menyebabkan perpecahan.
Selain daripada ajaran gnostik, memang masih banyak ajaran-ajaran lain yang menyesatkan pada ketika itu dan juga pada ketika ini. Dan jika kita tidak mempunyai dasar pengetahuan mengenai apa yang kita imani, apa yang kita percaya, kita mungkin akan menjadi mangsa diperdaya oleh ajaran-ajaran ini. Karena pengajar-pengajar palsu, guru-guru yang menyesatkan adalah seperti singa yang mengaum-ngaum yang sedang mencari mangsanya. Jadi bagaimana supaya kita boleh mengelak diri kita daripada diperdaya oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan ini? Yang pertama sekali, kita harus tahu apakah dasar iman kita. Apakah dasar iman kita? Persoalan ini seakan-akan susah, tetapi itu tidaklah sesusah yang kamu gambarkan, tetapi tidak juga semudah yang kita pikirkan. Sungguh pun demikian, jawaban yang sederhana bagi persoalan ini ialah dasar iman kita ialah Yesus Kristus. Memetik ayat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Ketika itu Yesus bertanya kepada Petrus, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" kata Yesus. Siapakah Yesus? Apa yang timbul dalam pikiran kamu andai kata kamu berhadapan dengan persoalan ini? Siapakah Yesus menurut kamu? Jawaban yang sederhana ialah Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Siapakah Yesus? Yesus Kristus adalah dasar iman kita. Nah, kenapa Yesus adalah dasar iman kita? Jawabannya ialah karena segala yang kita percayai di dalam pengakuan iman kita yang kita sering lafazkan setiap minggu berdiri di atas dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus sendiri, seperti kebangkitan tubuh, hidup yang kekal, dan janji pemulihan yang sempurna. Semuanya berdiri di atas dasar yang telah diletakkan oleh Yesus Kristus, di atas pekerjaan yang telah disempurnakan oleh Yesus Kristus. Nah, siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, menyatakan diri kepada manusia, tinggal bersama manusia, dan dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Inilah kebenaran. Dan inilah dasar iman kita yang kukuh. Jika ini bukan kebenaran, dan ini bukanlah kebenaran yang kukuh, maka segala yang kita percayai, pengakuan iman kita, semua adalah sia-sia. Tetapi karena Yesus adalah dasar iman yang kukuh, maka iman kita tidak menjadi sia-sia, tetapi iman kita adalah iman yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Amin. Persoalan seterusnya, kenapa dasar iman ini adalah dasar iman yang kukuh? Apa menurut kamu? Kenapa menurut kamu? Sekali lagi, jawaban yang sederhana bagi persoalan ini ialah karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Yesus Kristus adalah dasar iman yang kukuh? Karena Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga. Ya, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Izinkan saya untuk jelaskan secara ringkas dan secara sederhana mengapa kebangkitan sangat penting. Yang pertama sekali, jika Yesus tidak bangkit daripada kematian, maka itu sangat jelas membuktikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya
dan yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang dia ajar dan yang mendengarkan dia, semua adalah penipuan. Logiknya sederhana. Jika Yesus sendiri tidak bangkit daripada kematian, bagaimanakah dia mau membangkitkan orang mati? Betul? Tetapi karena Yesus mati bagi dosa kita dan dia bangkit sebagai tanda kemenangan, ini bermakna apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang telah didengar oleh orang-orang yang mendengarkan dia, semua itu adalah kebenaran. Karena Yesus bangkit, kita yang percaya juga akan dibangkitkan. Karena Yesus hidup, kita juga yang percaya dan yang setia akan hidup. Sebab itulah kebangkitan adalah satu bukti dan satu kepastian bahwa iman kita tidak sia-sia. Di dalam Alkitab masih ada banyak hal yang boleh diperdebatkan. Sebagai contoh, adakah baptisan secara percik ataupun secara selam, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sakramen. Tapi satu hal yang dipersetujui oleh semua gereja ialah Yesus bangkit daripada kematian. No debat. Ini adalah kebenaran. Karena Yesus bangkit, kita akan dibangkitkan. Berbalik kepada pengajar-pengajar sesat yang dikatakan di dalam teks kita pada hari ini. Apa yang berlaku pada ketika itu ialah ada sesetengah orang yang coba mengambil kesempatan daripada orang percaya dengan mengajarkan ajaran palsu seperti yang telah saya sebutkan tadi. Mereka mengajarkan ini untuk kepentingan diri mereka sendiri, untuk memuaskan kedagingan mereka sendiri. Golongan-golongan guru palsu dan pengajar-pengajar kesesatan ini tidak mengajarkan apa yang benar, tetapi mereka memutarbelitkan kebenaran dan mengambil kesempatan atas anugerah Allah untuk manfaat diri mereka sendiri. Dan apabila kita bercakap mengenai pengajar-pengajar sesat, kita tidak perlu melihat kepada tempat yang jauh, tapi kita lihat sekeliling kita. Kita perhatikan sekeliling kita. Karena pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu mungkin ada di sekeliling kita, dan mereka seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa. Siapa yang tidak mempunyai pengetahuan yang baik mengenai apa yang dia percayai, maka dia akan dipengaruhi dan diperdaya oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Saya ingin mengungsikan sedikit mengenai tembok besar Cina, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang sudah tahu mengenai tembok besar Cina. Menurut satu artikel yang saya baca mengenai tembok besar Cina, saya kagum melihat tembok itu. Tembok itu sepanjang 21.000 km yang pada awalnya dibangunkan daripada satu rangkaian benteng dan kubu. Tembok itu kemudian mulai dibangun 4 abad sebelum Maharaja Qin Shi Huang menjadi Maharaja pertama China pada tahun 221 sebelum Masehi, dan Maharaja menitahkan untuk membina tembok itu, menjadikan tembok itu sebagai satu benteng yang pada awalnya cuma rangkaian benteng-benteng dan kubu. Dan sudah semestinya pembinaan tembok ini memakan waktu yang sangat lama dan tidak mampu disiapkan dalam waktu yang singkat. Oleh itu pembinaan itu diteruskan sehinggalah pada dinasti Ming. Tujuan asal tembok ini dibina ialah untuk melindungi China daripada ancaman penjajah luar. Tetapi apa yang menarik yang berlaku ialah tembok itu gagal melindungi ancaman yang datang daripada dalam. Di mana pada 24 April tahun 1644 disebabkan oleh salah seorang panglima dinasti Ming membuka pintu gerbang timur tembok itu, maka orang-orang Manchuria yang diketuai oleh Li Zicheng
yang juga merupakan bekas pegawai bawahan dinasti Ming, berjaya mengetuai satu pemberontakan dan akhirnya menggulingkan dinasti Ming. Apakah pelajaran yang kita boleh perolehi berdasarkan peristiwa ini? Pertama, kita harus berhati-hati di dalam semua ajaran yang datang daripada luar komuniti kita. Yang kedua, kita harus berhati-hati juga dengan semua ajaran yang datang di dalam komuniti kita. Karena kita tidak tahu di mana bahaya akan timbul, di mana ancaman akan timbul, mau di luar ataupun mau di dalam. Dan jalan yang terbaik bagi kita ialah kita mempersiapkan diri kita setiap saat dan setiap waktu untuk menghadapi sebarang ancaman. Karena orang yang gagal bersedia adalah orang yang sudah bersedia untuk gagal. Bagaimana bersedia? Kita mempersiapkan diri kita dengan kebenaran Alkitab. Kita membaca Alkitab, kita mencari ilmu yang baik dan benar. Kita membuat pengkajian yang baik mengenai iman kita. Dan yang paling penting ialah senantiasalah berdoa untuk meminta pimpinan Roh Kudus supaya kita boleh membezakan mana ajaran yang sehat dan yang baik, mana ajaran yang benar dan yang baik dengan ajaran yang menyesatkan. Jika kita boleh mengenal pokok yang baik melalui buahnya, kita juga akan mengenali pengajar-pengajar sesat ini daripada kehidupan mereka dan perkataan mereka. Sebagai contoh, ada beberapa orang pastor terkenal di Amerika yang mempunyai private jet. Dan apabila ditanya salah seorang daripada pastor yang mempunyai private jet itu, respon beliau ialah dia katakan private jet ini adalah untuk tujuan pelayanan, kegunaan pelayanan, untuk bergerak ke sana kemari untuk memberitakan Injil kononnya. Namun keraguan saya, perlukah itu? Dari mana mereka dapat uang dan biaya? Kalau bukan dari manipulasi dan ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan Alkitab yang mereka katakan kepada jemaat-jemaatnya. Sebenarnya masih banyak hal lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tapi pada hari ini, jika kita mengetahui bahwa pengajar-pengajar kesesatan boleh datang daripada dalam komuniti kita ataupun luar komuniti kita, kita berhati-hatilah dan berwaspadalah setiap waktu. Janganlah disesatkan dengan ajaran-ajaran yang jelas menyimpang daripada kebenaran Alkitab. Selalu bertanya pada diri, adakah ajaran ini sesuai dengan ajaran Alkitab? Ajaran yang sehat dan benar sebelum percaya bulat-bulat. Secara ringkasnya ialah setelah mengetahui semua ini, apa yang perlu kita lakukan? Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bangunlah dirimu di atas dasar iman, yaitu dengan belajar mengenai kebenaran di dalam Alkitab. Carilah ajaran yang sehat dan yang benar. Berdoalah kepada Tuhan dan binalah hubungan dengan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, tidak diperdayakan dengan ajaran-ajaran yang kedengarannya baik di telinga tetapi menyesatkan dan menuju kematian. Seterusnya, jauhilah kejahatan dan percaya dan setialah sampai akhir hayat. Saya harap apa yang kita telah pelajari pada hari ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih seperti Kristus hari demi hari, dan juga merupakan bekalan dalam perjalanan iman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah diperingatkan sekali lagi mengenai ajaran-ajaran yang menyesatkan
yang boleh memisahkan kami daripada kebenaran yang sejati. Tuhan, bantu kami, pimpin kami Tuhan, supaya kami dapat membedakan mana ajaran yang baik dan sehat dengan ajaran yang menyesatkan. Karena kami tahu kami lemah, kami kurang bijaksana, tapi jika Tuhan yang bersama kami mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Tolong kami Tuhan di dalam perjalanan iman kami, supaya kami tetap kuat dan tetap berada di dalam landasan yang benar. Dalam kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di mana saja pada ketika ini. Tuhan yang melihat kehidupan mereka, setiap perincian kehidupan mereka, Tuhan yang menjaga. Bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang bersedih, Tuhan yang memberikan penghiburan. Bagi mereka yang kekurangan, Tuhan yang memberikan kecukupan. Bagi mereka yang kesunyian, Tuhan yang menjadi sahabat. Kehidupan jemaat-jemaat kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan dan penguasaan Tuhan. Selain itu Tuhan, kami juga mau terus berdoa dengan keadaan semasa yang sangat-sangat membimbangkan. Kami masih lagi berhadapan dengan pandemik ini, dan kami masih belum bebas, belum menang di dalam perperangan yang sedang berlaku disebabkan oleh pandemik ini. Tapi Tuhan, banyak keinginan kami sebagai manusia, tapi bukanlah kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini ada dua pengumuman. Pertama adalah Shalom, saudara kekasih jemaat Alam Mesra. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja meskipun kita di dalam pandemik COVID-19 ini. Saya mendorong untuk semua kekal teguh, walaupun kita tahu baru-baru ini ada beberapa kawasan yang dikenakan PKPD, tapi percayalah Tuhan berserta kita semua dalam menangani COVID-19 ini. Yang kedua adalah soal persembahan boleh disalurkan di account yang tertera di bawah. Jika Anda ada sebarang persoalan, bolehlah berhubung kepada saya sendiri sebagai pengurusi Jemaat Alam Mesra dan juga kepada Pastor Welek sebagai gembala. Terima kasih. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita pulang, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Begini bunyi dia. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel. Tuhan Allah kita, Dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu dan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Amin.
Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bertemu di kesempatan yang lain. Shalom.